Pionir. Jadi hari ini kita lagi ada di SDN 01 Rambutan. Nah hari ini kita mau ngapain Kak Molly? Ngapain sih Kak? Kayaknya seru banget ya. Oke, nah hari ini kita bakalan ketemu salah satu orang hebat. Beliau ini namanya Ibu Ida Faridah ya. Kepala sekolah di salah satu sekolah negeri di Rambutan. Nah Ibu Ida ini tuh punya banyak pengalaman, salah satunya jadi guru dan sekarang di kepala sekolah, serta banyak sekali karya-karya yang udah dihasilkan Bu Ida. Salah satunya ada buku solo dan buku anak antologi. Nah Bu Ida itu juga sekarang menjadi pengurus sekolah komunitas Sekilas Mayo ya Bu ya, dan komunitas belajar Kejar Ratu ya Bu ya. Nah kita bakalan langsung mulai aja ya Bu Ida. Oke baik, sekilas ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Bu Ida Faridah. Saya bertugas di SDN Rambutan 01 tanggal 23 Mei 2022. Jadi udah hampir 3 tahun, nanti di tahun 2025 kepala 3 tahun di bulan Mei. Namun menjadi kepala sekolah sejak tahun 2013. Jadi tahun 2012 saya mengikuti guru prestasi, kemudian juara 1 di tingkat kota Jakarta Timur, lalu maju ke tingkat provinsi, dan rewardnya waktu itu lolos psikotes untuk menjadi kepala sekolah, calon kepala sekolah. Jadi dari mulai guru prestasi, kemudian tahun 2013 mendapat PSK di sekolah SDN Susukan 13 Pertama sampai hari ini. Oke. Dan alhamdulillah karena saya menjadi pelajar praktek, jadi perpanjangan 1 periode kepala sekolah, harusnya 2 periode itu 8 tahun. Karena saya terlibat di pendidikan program penggerak, karena saya diperpanjang 1 periode 4 tahun. Sampai sekarang teman-teman saya angkatan sudah periodisasi, sudah kembali menjadi guru, tapi saya masih diberikan tugas untuk lanjut ke periode berikutnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah itu guys riwayat hidupnya Bu Ida. Sekarang kita mau bahas apa aja Mol? Kita mungkin mau nyinggung isu yang lagi hangat banget nih Bu di masyarakat dan dekat sekali karena isu ini mengenai jenjangnya itu ada di pendidikan gitu loh Kak. Oke, kita bakalan bahas tentang kesejahteraan dulu ya Mol ya. Boleh Mol? Ya mungkin kalau di Indonesia sendiri yang kita ketahui untuk pendapatan yang didapat oleh tenaga pendidik ini sudah diketahui masyarakat umum tergolong cukup rendah ya Ibu. Ya. Nah kita juga harus pikir lagi ternyata tenaga pendidik ini tugas utamanya bukan cuma untuk membantu atau mengikuti proses pembelajaran peserta didik, tapi guru di sini juga punya tugas lain yang penting seperti dari secara administrasi ya Bu yang cukup banyak. Terus juga guru harus mengasesmen setiap peserta didik, yang juga asesmen sendiri ada yang berkelanjutan ya Bu, dan juga banyak hal-hal lain di luar kelas yang harus guru kerjakan juga gitu Bu selain mengajar gitu. Mungkin kalau menurut Ibu Ida sendiri sebagai mungkin ahli di dunia pendidikan ya Bu, kondisi kesejahteraan guru Indonesia seperti apa sih Bu pandangan Ibu? Oke, kalau secara nasional memang masih sekitar 40% guru yang belum sejahtera. Artinya di DKI saja mungkin TK terutama ya masih ada yang honornya masih 500.000 gitu ya. Apalagi secara nasional. Namun kita tahu bahwa guru punya tugas di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu kan dijelaskan bahwa tugas guru adalah mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, membina, mendampingi, mengevaluasi. Jadi tugas guru memang banyak, tidak hanya mendidik tapi juga mengajar. Nah yang paling penting, yang paling berat adalah mendidik, karena mendidik ini perlu kerjasama antara guru di sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar. Nah terkait dengan kesejahteraan guru, kalau di DKI mungkin lebih baiknya kenapa? Karena mungkin tapi masih ada juga yang honor guru SD itu di bawah kita masih ada gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau di DKI kan masih ada, untuk yang ASN ini masih ada tunjangan kinerja daerah. Nah itu mungkin lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Namun saya percaya dengan tugas yang dibebani oleh, bukan dibebani ya, tugas dan tanggung jawab guru
sesuai dengan undang-undang dosen, maka pemerintah juga sudah memperhatikan bahwa guru ASN yang sudah sertifikasi maka akan mendapat tambahan 1 kali gaji, dan guru yang non ASN yang sudah sertifikasi, sudah mengikuti program pendidikan guru, profesi guru, itu juga akan mendapatkan kenaikan di tahun 2025 ini menjadi 2 juta. Gitu. Jadi walaupun masih belum merata, tapi ada niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Gitu sih. Berarti secara pemerintah sendiri sudah ada inovasi atau perkembangan untuk kesejahteraan guru Ya, untuk saat ini? kemarin disampaikan pada saat Hari Guru Nasional Pak Prabowo. Jadi untuk tunjangan sertifikasi guru swasta yang non ASN itu ada tambahan 600.000 yang tadinya sebesar 3,5 jadi 2 juta. Tapi kalau untuk PNS memang sudah berjalan 1 kali gaji. Jadi berarti kalau menurut Ibu dari kondisi kayak gini tantangannya apa dan solusi apa sih sebenarnya dibutuhkan untuk guru-guru ini? Oke, kalau tantangan tadi ya kesejahteraannya belum merata, itu ya sebenarnya kita melihat ada guru yang belum kesejahteraannya belum layak lah ya, masih di bawah 500.000. Kemudian yang kedua, tantangannya bagi guru itu beban administrasi yang banyak. Kan sekarang itu selain guru mengajar, kan guru juga harus mempersiapkan perencanaan cara pembelajaran, membuat modul ajar, kayak RPP gitu kan, memulai dan lain sebagainya, itu kan harus dibuat juga. Kemudian selain administrasi yang banyak, juga guru harus punya inovasi dengan kan Ki Hajar Dewantara mengatakan didiklah anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Nah, zaman sekarang kan sudah tidak lagi menggunakan media-media yang tidak sesuai, tidak relevan dengan sekarang. Sementara anak bisa belajar dengan menggunakan IT itu di internet kan lebih banyak, lebih luas. Maka guru pun dituntut untuk menguasai teknologi. Itu sih tantangannya itu. Berarti kalau dari Ibu sendiri harapan seperti apa gitu Bu yang Ibu harapkan ini tuh akan menunjang juga Bu untuk kesejahteraan guru? Harapan saya sih pemerintah lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru ya, untuk daerah-daerah ya. Kemudian guru tetap semangat, berjuang, ikhlas ya. Insya Allah rezeki itu akan datang. Walaupun misalnya dari keluarga ya, dari lingkungan yang baik, kan rezeki itu tidak hanya materi ya. Rezeki itu berkah itu bisa dari kita punya teman kerja yang baik, kita punya lingkungan kerja yang baik, kita punya anak soleh dan soleha, kita punya pasangan yang baik, itu juga rezeki, itu juga berkah. Jadi harapan saya sih guru-guru tetap semangat yang dimanapun ya, tetap ikhlas berjuang mendidik anak bangsa, dan supaya menghimbau kepada pemerintah supaya melindungi guru yang sedang bertugas. Kan sekarang marak nih ya, marak banget laporan orang tua guru karena misalnya karena merasa ada kekerasan atau apa itu dilaporkan ke Polres, jadi kasus. Nah itu jadi Ibu harapkan ini tuh akan menunjang juga Bu untuk kesejahteraan guru? harapan saya sih pemerintah lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru ya, untuk daerah-daerah ya. Kemudian guru tetap semangat, berjuang, ikhlas ya. Insya Allah rezeki itu akan datang. Walaupun misalnya dari keluarga ya, dari lingkungan yang baik, kan rezeki itu tidak hanya materi ya. Rezeki itu berkah itu bisa dari kita punya teman kerja yang baik, kita punya lingkungan kerja yang baik, kita punya anak soleh dan soleha, kita punya pasangan yang baik, itu juga rezeki, itu juga berkah. Jadi harapan saya sih guru-guru tetap semangat yang dimanapun ya, tetap ikhlas berjuang mendidik anak bangsa, dan supaya menghimbau kepada pemerintah supaya melindungi
guru yang sedang bertugas. Kan sekarang marak nih ya, marak banget laporan orang tua karena misalnya karena merasa ada kekerasan atau apa, itu dilaporkan ke kasus jadi itu. Jadi di PGRI sih sudah ini udah ada perlindungan guru, guru yang terlibat kasus hukum sudah ada, tapi lebih dikuatkan lagi supaya bisa melindungi guru-guru sekarang tugas di sekolah-sekolah. Oke, ini sih mau nanya sih Bu, Ibu kan udah jadi guru lumayan berbelas tahun ya Bu ya berarti ya? Itu apa sih suka duka ya jadi guru gitu, apalagi di pemerintahan, kan beda-beda ya Bu sebenarnya Bu? Suka dukanya, kalau saya dulu, saya dari tahun 1997 diangkat PNS, tapi sebelum itu lulus di WJ PGSD D2. Ya, saya PGSD D2 kampus E, Setiabudi. Lulus tahun 94, terus saya honor 2 tahun. Honor waktu itu honor saya gajinya 20.000 Cibinong, ya kan, 20.000. Terus selama 2 tahun saya jalanin. Saya ngajar seni musik, ngajar guru kelas. Karena saya punya hobi musik, ya hobi nari, punya hobi olahraga juga. Jadi saya tuh, saya di SMP dikasih jam guru SBK, guru kesenian. Lalu di SD Pakuaran 1 saya ngajar kesenian juga. Nah, terus di SD Ciliwung 1 Cibinong saya ngajar guru kelas. Jadi saya tuh 3 sekolah sehari. Saya satu sekolah ada yang dapat 20.000, ada yang 40.000 sebulan, gitu. Nah, setelah 2 tahun saya honor, kemudian saya 1997 udah CPNS kan, saya lolos, ditempatkan di SD Wijaya Kusuma 01 Grogol Tamburan. Nah, dari 97 sampai 2012 saya menjadi guru. Nah, suka dukanya, tadi kan suka dukanya, kalau sukanya kita happy ya sama anak-anak bergaul secara tidak langsung melatih public speaking kita. Terus emosional kita juga terlatih dengan mendidik anak-anak kita. Nah, itu sukanya ya. Hanya kalau dukanya adalah apabila ada orang tua yang tidak mendukung proses pembelajaran anak. Misalnya ada orang tua yang misalnya menyalahkan dulu kalau ada apa-apa, tapi juga banyak orang tua juga yang masih concern perhatian. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dengan adanya KJP, sekarang kan ada kartu kata pintar kan, ada PIP, bantuan untuk siswa. Justru malah kalau saya menilainya perhatian orang tua semakin berkurang dengan pendidikan. Ya, kalau dulu dengan tidak adanya bantuan-bantuan visual, orang tua semangat untuk memperhatikan anaknya belajar. Kalau sekarang orang tua lebih percaya ke sekolah, semua yang diserahkan. Kadang dipanggil rapat juga agak susah orang tua kalau nggak penting banget, itu susah. Jadi mungkin karena pergeseran perubahan zaman, kemudian dengan adanya teknologi, jadi kayaknya orang tua udahlah cukup telepon aja, cukup ya aja, padahal bertemu dengan gurunya secara langsung itu akan lebih baik daripada melalui sama ini Bu, tadi kan kita udah bahas ya yang tadi di Hari Guru ya, Pak Prabowo itu udah mengatakan bahwa kita akan ada kenaikan gaji guru ya Bu ya. Tanggapan gaji tunjangan. Oh tunjangan ya, tunjangan. Tanggapan Ibu mengenai hal itu tuh bagaimana sih Bu? Kalau tanggapan saya bersyukur ya, karena bersyukur untuk guru-guru swasta, karena kasihan juga sih guru swasta itu memang sertifikasinya hanya 1.500, sekarang jadi tambah 500 jadi 2 juta. Nah, untuk guru-guru yang belum pernah dapat sertifikasi tahun 2025 yang sudah lulus PPG, mereka itu akan mendapat 2 juta. Bersyukur karena saya tahu di yayasan itu gajinya tidak sebesar yang PNS ya. Di yayasan itu tergantung dari jumlah murid ya kan, dan pengelola yayasan. Jadi ada yang mungkin cuma dapat 1 juta, ada yang bahkan TK itu ada yang masih gaji masih 500.000 gitu. Jadi saya bersyukur. Jadi artinya pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru ya, walaupun besarannya 500.000 tapi kita bersyukur. Dan untuk PNS mungkin karena di Padang sudah mendapat sertifikasi 1 bulan gaji, jadi dianggap sudah cukup gitu ya. Kalau di DKI sih alhamdulillah karena ada tunjangan kinerja daerah ya, yang besarannya untuk guru itu antara 7 juta sampai
8 juta untuk guru SD sih yang saya tahu ada antara 6 sampai 7 juta untuk yang PNS. Kalau P3K antara 3 juta sampai 4 juta untuk tunjangan kinerjanya daerah. Jadi bisa ketutup lah, ada gaji, ada tunjangan kinerja daerah, ada sertifikasi. Jadi ada 3 pos kalau di yang PNS gitu. Jadi ya bersyukur saja lah, sudah naik 500 ribu. Ya alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah masih memperhatikan. Karena kalau saya lihat memang tambahannya itu sekitar 16,7 triliun untuk penambahan kesejahteraan yang 500 ribu itu di tahun 2025 pasti akan nambah lagi kan yang sudah selesai sertifikasi. Itu salah satu cara pemerintah ya Bu untuk mensejahterakan guru ya Bu ya. Ada upaya. Sama ini sih Bu tadi Ibu guru penggerak ya Bu ya. Ya. Kalau kelebihan dari guru penggerak itu apa sih Bu? Oke. Ini penasaran aja gitu Bu. Ya. Jadi gini. Jadi pemerintah ya kementerian ini programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi mereka merekrut guru penggerak, guru-guru untuk masuk ke program pendidikan guru penggerak, ya. Nah, mereka dilatih selama 6 bulan. 6 bulan itu melalui Zoom dan melalui luring dan daring. Kalau pelatihannya, materinya atau modulnya dipelajari melalui Zoom, melalui daring, dari fasilitator, kemudian pengajar praktek, dan guru penggerak. Jadi ada 3 nih, ada fasilitator, ada pengajar praktek, ada guru penggerak. Nah, pengajar fasilitator memberikan materi itu secara daring. Nah, pengajar praktek mendampingi guru-guru calon guru penggerak itu ke sekolah setiap bulan. Namanya bimbingan individu, ya. Jadi kita datang melihat mereka ngajar, kemudian kita berdiskusi sejauh ini modul-modul yang dipelajari apa kesulitannya. Kemudian program-program yang sudah dibuat yang direalisasikan di sekolah ini sejauh ini sudah terlaksana atau belum. Jadi pengajar praktek itu mendampingi guru penggerak nih selama pelatihan secara luring, datang ke sekolah-sekolah. Saya waktu itu di guru penggerak angkatan 7 menjadi pengajar praktek. Saya datang ke ada 7 orang guru yang saya dampingin. Saya datang ke SMA 88, sekitar 2, saya dampingin tuh. Nah, reward dari pemerintah dengan mempelajari 3 modul itu, pemerintah menganggap jadi agen perubahan. Jadi jika guru yang sudah selesai program penggerak dan sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, maka rewardnya adalah untuk yang PNS yang golongan 3B bisa mengajukan jadi kepala sekolah. Kemudian program-program yang sudah dibuat yang direalisasikan di sekolah ini sejauh ini sudah terlaksana atau belum. Jadi pengajar praktek itu mendampingi guru penggerak nih selama pelatihan secara luring, datang ke sekolah-sekolah. Saya waktu itu di guru penggerak angkatan 7 menjadi pengajar praktek. Saya datang ke ada 7 orang guru yang saya dampingin. Saya datang ke SMA 88, sekitar 2, saya dampingin tuh. Nah, reward dari pemerintah dengan mempelajari 3 modul itu, pemerintah menganggap jadi agen perubahan. Jadi jika guru yang sudah selesai program penggerak dan sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, maka rewardnya adalah untuk yang PNS yang golongan 3B bisa mengajukan jadi kepala sekolah, diangkat jadi kepala sekolah. Tapi kalau yang golongan 3B itu masih menunggu sampai golongan 3B. Nah, kalau kabar yang saya dengar nanti untuk P3K pun bisa ya, yang punya golongan itu P3K pun nanti bisa, tapi entah nilainya kapan, apa nanti ada tes lagi, ada seleksi lagi gitu. Kalau menurutnya itu jadi kepala sekolah. Berarti guru penggerak ini juga salah satu supaya guru itu lebih sejahtera ya Bu ya? Iya, bisa ke jenjang karir yang lebih baik. Berarti dari guru mereka bisa jadi kepala sekolah, kalau misalnya dan pengawas. Oh, pengawas Ya, juga? pengawas juga bisa, tapi melalui tes juga sama. Sekolah jadi kepala sekolah dulu, kemudian nanti ada tes lagi untuk menjadi kepala sekolah pengawas. Mungkin dari semua pembicaraan kita ya, mungkin segitu dulu kayak untuk kesejahteraan guru. Berarti ibu ini benar-benar udah lebih paham ya Bu tentang kesejahteraan guru di masa sekarang atau masa mendatang tuh bagaimana ya Bu? Tapi ada harapan-harapan lain untuk masa yang mendatang untuk para guru-guru? Harapan saya sih ya, pemerintah
fokus memperhatikan kegiatan guru, karena guru adalah tempat didik yang menjadi pendidik, menjadi dasar bagi suatu bangsa untuk mampu berkembang. Dan tangan guru lah mencetak generasi-generasi kuat, generasi-generasi cerdas, generasi-generasi berpikir dan berkarakter untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin hari ini anak-anak yang kita didik ini bukan siapa-siapa, tapi siapa yang tahu ya, jika 10 tahun atau 12 tahun ke depan mereka akan menjadi orang yang membanggakan, yang bisa menjadi pemimpin yang beriman. Nah, Bu, kan kalau FIP itu Fakultas Ilmu Pendidikan ya Bu ya. Nah, rata-rata semua orang kayak semua mahasiswanya insya Allah jadi calon guru ya Bu ya. Ada nggak Bu pesan-pesan atau harapan untuk calon guru selanjutnya Bu? Iya, harapan saya buat para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan, karena saya juga pernah merasakan ya di UNJ ya kan. Jadilah mahasiswa atau mahasiswi yang tidak hanya mempunyai kecerdasan yang baik, skill yang baik, tapi juga punya attitude dan punya karakter yang kuat. Karena ya kan sekarang itu kayaknya anak-anak guru-guru yang muda-muda sekarang itu kepeduliannya, awareness-nya dengan lingkungan sekitar agak berkurang. Karena apa? Karena mungkin dengan adanya teknologi, mereka fokus dengan handphone-nya saja, ya kan? Sekarang TikTok, dan sebagainya. Kadang-kadang terabaikan kemampuan lain yang harus dikembangkan, gitu. Jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa calon-calon guru ini, ya kan, teruslah mengasah skill, kemampuan, empatinya, karakternya, bagaimana bersikap dengan orang lain. Karena kesuksesan itu katanya 20% itu kecerdasan, tapi selebihnya itu justru karakter. Ya kan, emosionalnya itu yang paling penting. Ketika kita bergaul di masyarakat, maka kemampuan emosional kita yang paling berpengaruh, gitu. Ada yang biasa-biasa aja secara akademik, tapi dia mampu bersosialisasi, punya attitude yang baik, dia akan lebih mudah untuk sukses dan menjalin komunitas di sekitarnya. Itu sih yang Jadi itu ya guys, harapan untuk para calon guru masuk ilmu pendidikan ya? Iya, berarti Ibu mengharapkan dan penting buat kita sebagai calon tenaga pendidik mempunyai karakter yang kuat, gak cuma hanya dalam kecerdasan, teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Ida karena kita udah mengetahui isu hangat ini langsung dari Ibu yang punya peran latar belakangnya ini kuat banget dalam dunia pendidikan. Gak diragukan lagi nih informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Ida Faridha. Semoga informasi dari Ibu bermanfaat tentunya untuk kita semua, bisa ditonton banyak orang. Ya. Mungkin itu aja ya Bu dari kita. Sebenarnya makasih banyak ya Bu ya udah mau ya hadir di podcast kita ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin. Lalu nggak usah sungkan-sungkan kalau mau observasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini juga banyak. Jadi sekolah kami itu di tahun 2013 itu termasuk sekolah inklusif. Jadi di sini dari 328 anak ada 38 anak berkebutuhan khusus disabilitas. Oke sobat pionir, tentunya kita segitu aja ya podcast kita hari ini. Terima kasih, bye bye. Boleh dadah Bu. Bye bye.